di layar teman-teman semua sekarang, Anda akan melihat uh, ada polling yang bertanya teman-teman mengikuti pertemuan ini dari mana. Kami mencoba mengumpulkan data untuk mengetahui peserta kita berasal dari mana. Jadi untuk keperluan penerjemahan di masa yang akan datang dan lain-lain. Jadi harap bantu kami mengisi polling ini. Hanya perlu beberapa detik saja. Beritahu kami Anda bergabung dalam pertemuan ini dari mana. Nama saya Parker Adil, saya komunikasi di Vicky Hub, dan saya akan mempresentasikan hari ini bersama dengan anggota tim saya. Masih. Sambil menunggu teman-teman mengisi polling, kita mungkin bisa memperkenalkan diri di kota obrolan, bagaimana perasaan hari ini, bagaimana cuaca hari ini, dan dari mana Anda bergabung hari ini. Saya bergabung dalam pertemuan ini dari Lagos, Nigeria, di Afrika Barat, dan cuacanya sangat-sangat panas hari ini. Sore ini sangat-sangat panas. Jadi beritahu kami Anda bergabung dalam pertemuan dari mana. Dan kita bisa saling mengenal dengan lebih baik di kota obrolan. Ada Anton dari Ukraina, dan ada juga Obi dari Abuja di Nigeria. Di sana juga sangat panas. Dan ada juga Belvin dari Inggris. Dan cuacanya sangat dingin di sana. Dan juga Alfi dari Indonesia yang juga sangat panas. Ada Bosa yang dari Magelang. Saya iri pada semua orang yang sekarang cuacanya dingin. Ada Bernardo dari Kolombia, ada Santos dari India, ada Rita dari Kosovo. Senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman semua di sini hari ini. Terima kasih telah bergabung. Wah, di Kanada sangat-sangat dingin. -2 derajat Celcius. Sangat menarik. Dan saya sangat suka bagian ini untuk Lokakarya Showcase ini. Karena kita bisa mengingat kembali bahwa ada banyak sekali hal yang terjadi di dunia ini. Ada yang di tempat yang panas, ada tempat yang dingin, dan orang lain mungkin keadaannya berbanding terbalik dengan kita. Dan saya senang ada beragam peserta dari berbagai tempat di seluruh dunia. Jadi terima kasih telah bergabung hari ini. Senang sekali teman-teman semua bisa bergabung. Sekali lagi, jika Anda baru saja bergabung dalam pertemuan ini, ada polling di layar Anda. Harap isi polling tersebut. Ini untuk mengumpulkan data dari mana saja peserta kami berasal. Dan hanya perlu beberapa detik saja. Terima kasih banyak. Terima kasih semua. Jadi agenda hari ini cukup banyak yang ingin kami sampaikan kepada teman-teman semua. Ini adalah showcase tentang pendidikan, ada tentang proyek, aktivitas, kontribusi, ada banyak hal yang terjadi di Wikimedia dan pergerakan Wikimedia dan pendidikan. Jadi hari ini akan ada dua orang yang mempresentasikan aktivitas utama dari komunitas mereka, dan ada juga kontribusi kreatif dari dua anggota.
yang akan membagikan cerita tentang pekerjaan mereka di dunia pendidikan dan pengalaman mereka. Dan kami juga akan menerima pertanyaan dan tanya jawab, mengambil foto bersama dan menutup sesi. Jadi sesi hari ini seperti biasanya dipandu oleh kebijakan ramah Wikimedia, dan kami berharap Anda bertanya, tidak ragu untuk bertanya. Jika Anda ragu atau jika Anda bingung, Anda selalu bisa menuliskan pesan di kotak obrolan atau mengangkat tangan untuk berbicara. Kita juga akan berpartisipasi dengan aktif dan secara terbuka di tempat ini. Ini adalah ruang yang terbuka. Kami harap teman-teman bisa berbagi dengan terbuka dengan kita, karena ini adalah sesi kolaboratif. Dan kami harap para peserta juga suportif dan menghargai peserta yang lain dalam sesi ini, dan juga memperhatikan presentasi dengan baik. Jadi, jika Anda bergabung dengan pertemuan ini, pastikan untuk membisukan mikrofon Anda, dan jika Anda ingin berbicara, silakan angkat tangan sebelum Anda membunyikan mikrofon Anda. Ketika Anda mengangkat tangan, kami akan memberikan akses mikrofon kepada Anda, kemudian Anda dapat membunyikan mikrofon Anda. Dan juga ada interpretasi untuk sesi ini, ada beberapa bahasa, ada bahasa Portugis, bahasa Hindi, bahasa Prancis, bahasa Arab, bahasa Indonesia, dan bahasa Spanyol. Jadi jika Anda ingin mendengarkan atau berpartisipasi dalam sesi ini menggunakan bahasa-bahasa yang disebutkan tadi, Anda bisa beralih saluran yang sesuai. Untuk melakukan itu, jika Anda lihat di layar Anda, akan ada ikon berbentuk bola dunia yang bertuliskan interpretasi di layar Anda. Jadi jika Anda menemukan ikon tersebut, Anda klik ikon itu dan Anda bisa memilih beberapa bahasa yang tersedia interpretasinya, dan Anda bisa memilihnya. Jika Anda tidak bisa menemukan ikon tersebut, Anda akan bisa menemukan di bagian bawah More, akan ada ikon untuk interpretasi. Anda bisa memilih bahasa manapun yang sesuai yang ingin Anda dengarkan untuk sesi ini. Terima kasih. Nah, ini adalah ikon bola dunia yang ada di layar. Kami melingkarnya dengan warna kuning. Jadi jika Anda mengeklik ikon ini, Anda akan bisa melihat daftar beberapa bahasa. Jadi silakan memilih bahasa yang Anda inginkan yang paling sesuai, opsi yang paling sesuai untuk Anda. Dan jika Anda tidak bisa menemukan ikon ini, Anda bisa melihat mengeklik ikon more, dan Anda akan menemukan ikon interpretasi di sana. Sekali lagi, bahasa yang tersedia adalah bahasa Portugis, Hindi, Perancis, Spanyol, Arab, dan Indonesia. Dan ada juga bahasa Inggris. Dan sesi ini akan disampaikan dalam bahasa Inggris. Jadi sesi ini disajikan oleh uh, anggota Dewan Edubiki Hub dan tim. Ada nama-namanya di layar, ada foto-fotonya juga, dan nama mereka di layar. Jika Anda baru saja bergabung, harap bisukan mikrofon Anda. Jika Anda mau berbicara, silakan gunakan obrolan atau mengangkat tangan untuk meminta akses mikrofon. Kami akan memulai showcase secara resmi dengan menampilkan kontribusi kreatif dari Belvin Tawia yang berasal dari Wikimedia Inggris. Dia akan berbagi sedikit informasi tentang literasi. Sebelum saya
memberikan akses mikrofon kepada Belvin. Saya ingin mengingatkan pembicara kami, karena ada interpretasi, jadi para pembicara harus berbicara dengan perlahan, agar penerjemah dapat menangkap apa yang Anda katakan dan menerjemahkan dengan baik. Halo teman-teman, nama saya Belvin Tobia. Saya adalah Kepala Pengembangan dan Komunikasi di Wikimedia. Misi kami di Wikipedia adalah memastikan semua orang dapat mengakses pengetahuan terbuka, mengakses informasi yang terpercaya untuk mengembangkan pemahaman mereka terhadap dunia, dan membantu mereka membuat keputusan yang tepat mengenai masalah-masalah yang mempengaruhi mereka. Kami melakukan ini dengan 3 tema strategis, yaitu keadilan pengetahuan, literasi informasi, lingkungan, dan iklim. Program kami mendukung orang-orang dari berbagai usia sebagai berbagai latar belakang, memudahkan mereka untuk menggunakan platform Wikipedia tidak hanya sebagai sumber informasi, tapi juga sebagai alat pembelajaran, untuk kolaborasi, untuk pemikiran kritis. Senang sekali saya bisa berbagi dengan Anda video animasi singkat yang menjelaskan pekerjaan kami, apa yang kami lakukan, uh, dengan tema literasi informasi yang strategis. Semoga Anda menikmati video ini. Terima kasih. Informasi vital, konten yang menyesatkan bisa mengakibatkan pengembangan seni buruk dan kerentanan. Kami mengembangkan dan mempromosikan pemahaman kreasi pengetahuan yang lebih baik. Kami akan mulai ulang lagi video. Edukasi informasi sangat penting, terutama dalam landscape digital saat ini. Tanpa keterampilan tepat, konten yang menyesatkan akan mengakibatkan keputusan yang buruk dan kerentanan. Wikimedia Inggris bekerjasama dengan pendidik dan pengambil kebijakan untuk mengembangkan dan mengaplikasikan pemahaman yang lebih dalam uh, kreasi pengetahuan. Dukung pekerjaan kami dalam literasi informasi dan bantu kami menciptakan masa depan yang lebih dengan informasi yang lebih baik. Terima kasih banyak, Belvin. Itu adalah video yang sangat bagus. Terima kasih telah menceritakan pekerjaan yang dilakukan oleh Wikimedia Inggris dalam mempromosikan literasi informasi dengan kami semua. Terima kasih. Dan saya yakin semua orang juga setuju dengan saya bahwa itu adalah awal yang sangat bagus untuk diskusi hari ini. Jadi sekarang kita akan mengundang pembicara pertama kita untuk hari ini, dan pembicara kita berasal dari Wikimedia Ukraina. Namanya adalah Anton Rotsyuk. Anton ada di sini hari ini untuk berbagi tentang program pendidikan Wikimedia Ukraina. Terima kasih banyak Rakat, senang bertemu teman-teman semua, dan terima kasih telah bergabung dalam pertemuan hari ini. Senang bisa
bergabung dengan pertemuan ini. Nama saya Anton Busuk, saya dari Ukraina, saya tinggal di Kiev, Ukraina. Dan hari ini saya akan berbicara tentang program pendidikan Wikimedia Ukraina. Dan saya akan menceritakan tentang bagaimana strukturnya. Ini mungkin akan berguna bagi teman-teman semua. Dan tentu saja saya juga ingin belajar dari pengalaman teman-teman. Teman-teman sedikit konteks mengenai Wikimedia Ukraina, supaya teman-teman bisa memahami dengan lebih baik. Jadi Wikimedia Ukraina merupakan afiliasi dari Wikipedia yang didirikan pada tahun 2009, jadi kira-kira 17 tahun yang lalu. Ini adalah salah satu chapter dari Wikimedia. Ini adalah afiliasi berukuran sedang. Kami memiliki 7 staf permanen, beberapa kontraktor, ada beberapa mesin anggota, dan sukarelawan yang aktif. Jadi menurut saya ini kami cukup besar dibandingkan afiliasi yang lain. Lebih besar daripada chapter yang lain. Tapi saya tahu dibandingkan dengan chapter-chapter besar di Eropa dan berbagai belahan dunia, kami termasuk cukup kecil. Beberapa proyek besar kami, contohnya adalah kampanye konten, program pendidikan yang akan kita bicarakan lebih banyak hari ini, dengan komunitas, acara komunitas, dan lain-lain. Teman-teman mungkin para mendengar tentang kami dari proyek internasional kami berkoordinasi juga di level internasional. Kami juga memiliki tim internasional di dalam kami juga mengadakan Bulan Diplomasi Budaya Ukraina, mengadakan kontes mengenai budaya Ukraina dan bahasa-bahasa lain. Dan kami akan melakukan itu di bulan April sebenarnya. Hari ini saya secara spesifik akan menceritakan tentang program pendidikan kami. Dan seperti yang saya sebutkan, ini adalah salah satu aktivitas kami yang paling penting. Ini salah satu aktivitas kami yang paling kami lakukan paling lama. Kami pertama memulainya di tahun 2010, 2011. Kemudian program ini bertumbuh di tahun 2010 saat Wikimedia Ukraina juga bertumbuh dan berkembang secara signifikan dan secara profesional tahun 2021-2023 setelah kami mendapatkan satu anggota staf baru yang berfokus 50% dari waktunya untuk program ini. Dan untuk konteks, saya bukan staf tersebut yang bertanggung jawab atas program ini. Saya adalah koordinator program yang berarti saya memimpin Departemen Program Wikimedia Ukraina secara keseluruhan. Ada staf lain yang bertanggung jawab atas program pendidikan secara spesifik. Informasi lain konteks tentang program pendidikan kami, ini pencapaian terbesar kami yang paling baru, kami berhasil membentuk komunitas untuk dari status pendidik Wiki yang secara aktif kerja dengan media mengintegrasikannya dengan pekerjaan mereka dan berkoordinasi dengan kami. Kami telah memberikan kursus online untuk guru yang telah menarik lebih dari 5.000 peserta dalam 2 tahun terakhir. Saya menjalankan kontes artikel tahunan dan Wikipedia sudah menarik lebih dari 2.000 artikel dengan format yang interaktif untuk siswa SMA. Jadi Vicky adalah staf kami yang melakukan program. Vicky bertanggung jawab untuk program pendidikan. Ada juga anggota staf pendukung yang lain, termasuk saya sendiri. Saya juga membantu program pendidikan dan aktivitas yang lain. Dan ada juga beberapa sukarelawan kunci, misalnya ada anggota dewan kami bertanggung jawab untuk protokol pendidikan kami. Jadi inti dari program kami adalah bukan hanya membentuk kerjasama pendidikan secara langsung, tapi juga menginvestasikan sumber daya kami untuk mengembangkan komunitas pendidik Wiki yang memiliki keahlian agar bisa secara mandiri
bekerja dengan dukungan kami. Kami banyak berfokus pada pembangunan komunitas dalam program kami. Tapi untuk memberi Anda gambaran yang lebih terstruktur dari program pendidikan kami, saya akan membicarakan tentang 4 elemen dari program pendidikan kami. Saya akan melakukan survei singkat. Jika Anda berasal dari afiliasi Wikimedia, apa bisa Anda menulis di kotak obrolan atau mengirim ikon tepuk tangan? Jika Anda memiliki program pendidikan dalam afiliasi Anda, silakan tuliskan di kotak obrolan. Ya, silakan tuliskan di kotak obrolan jika afiliasi Anda memiliki program pendidikan. Saya ingin melihat berapa banyak uh, yang memiliki program pendidikan di afiliasinya. Senang melihat bahwa ada banyak afiliasi yang punya program pendidikan. Yang belum memiliki program pendidikan, saya rasa sesi hari ini akan berguna. Jadi, apa isi dari program pendidikan kami? Ada 4 kategori. Yang pertama adalah kemitraan langsung oleh staf dan sukarelawan khusus. Kami memiliki kemitraan dengan beberapa universitas besar, di mana mahasiswa-mahasiswi dapat magang dan berkontribusi pada Wikipedia. Mereka bisa menggunakan program magang mereka untuk menulis artikel Wikipedia. Dan seperti yang ada di foto ini, mereka sedang magang di kantor Wikipedia Ukraina. Itu kantor saya. Kemudian bagian kedua dari program pendidikan kami adalah membangun komunitas di Wiki. Ada beberapa aktivitas di sini, ada acara jejaring dan yang dilakukan secara reguler. Kami juga melakukan acara daring setiap tahun. Jadi seperti acara yang kita lakukan saat ini, kami mesti melakukannya di Ukraina, dan kami juga mengadakan konferensi besar, minimal 2 konferensi besar setiap tahun. Kami juga memberikan dukungan pada acara pendidik sesuai pemerintahan mereka. Dukungan tersebut berbentuk menyediakan souvenir atau diploma, atau memberikan dukungan atau saran. Kami juga mengembangkan sumber daya untuk para pendidik, misalnya cara mengintegrasikan komunitas dalam pekerjaan kami, mengadakan kursus tentang Wikipedia untuk pemula, panduan video, dan lain-lain. Berikut ada beberapa contoh yang kami lakukan setiap tahun. Ini adalah salah satu acara yang kami lakukan tahun 2023, konferensi untuk pendidik di tahun 2023. Kami melakukan konferensi offline, luring maupun daring, tapi setidaknya ada satu yang luring setiap tahun. Konferensi luring untuk dengan tema yang lebih praktis. Ini adalah contoh lain para pendidik yang melakukan inisiatif mereka sendiri di SMA mereka di tahun 2024. Ini adalah program pelatihan beberapa hari yang dilakukan untuk murid SMA, khususnya untuk Wikipedia dan proyek Wikimedia. Contoh yang lain adalah
portal program pendidikan di Wikipedia. Jadi ada satu halaman yang berisi semua informasi tentang program pendidikan kami, panduan, instruksi, studi kasus, rencana pembelajaran, dan lain-lain ini ada di sebuah portal di Wikipedia yang orang-orang bisa lihat jika mereka tertarik. Dan proyek yang secara khusus saya banggakan yang sedang kami kembangkan adalah panduan video singkat mengenai berbagai aspek Wikipedia. Contohnya, cara mendaftar akun di Wikipedia, bisakah Anda mempercayai Wikipedia, atau mengenai beberapa aspek tertentu yang spesifik. Jadi setiap video ini durasinya 3 sampai 8 menit. Video-video ini berguna, sangat berguna bagi mereka untuk mengetahui lebih banyak tentang Wikipedia. Dan saya sendiri senang membuat instruksi tertulis, tapi saya paham bahwa video bagi banyak orang lebih praktis. Menonton video menjelaskan suatu konsep lebih berguna, lebih mudah bagi mereka daripada membaca panduan tertulis. Jadi khusus video, panduan video ini juga merupakan bagian yang penting dari program kami. Dan kami baru-baru ini juga mengembangkan uh, kursus ini yang juga didasarkan pada video, tapi memiliki infrastruktur yang lebih dalam. Ada juga teks, orang-orang juga bisa mendapatkan sertifikat setelah menyelesaikan kursus ini. Kursus ini tidak hanya untuk pendidik, tapi ada banyak guru yang sudah uh, mendapatkan ilmu dari kursus ini dan juga mengajak murid-murid mereka untuk uh, mengambil kursus ini. Dan bagian ketiga dari program kami adalah uh, kursus daring untuk guru. Baru saja saya menunjukkan kepada teman-teman kursus pemula untuk mengenal Wikipedia bagi orang-orang yang tertarik kontribusi Wikipedia. Tapi kami juga punya kursus untuk guru, guru sekolah, guru SMP, guru SMA. Kami mengembangkannya dengan dukungan dari Yayasan Wikimedia dengan kemitraan bersama Prometheus yang merupakan platform utama untuk kelas daring di Ukraina. Ini adalah kelas yang tersinkronisasi yang juga melibatkan beberapa um, tugas webinar yang asinkron mengintegrasikan Wikipedia dan proyek Wikimedia. Jadi di tahun 2023, 300 pendidik mendaftar dan 64 pendidik berhasil lulus dari kursus ini. Kami membagi kursus ini menjadi 2 bagian. Ada juga kursus yang asinkron, yang agar peserta bisa bergabung dalam kursus ini kapan saja, dengan waktu yang lebih sesuai untuk mereka. Dalam 2 tahun terakhir, sudah ada 5.000 orang yang mendaftar dengan kursus ini, dan 2.500 orang berhasil lulus dari kursus ini dan mendapatkan sertifikat. Dan kami juga memiliki kursus dengan tingkat yang lebih lanjut, dengan tugas yang lebih banyak. Dan kami melakukan kursus-kursus dari waktu ke waktu. Dan tujuan dari kursus ini adalah untuk memberi alat bagi guru sekolah mengenai cara menggunakan Wikipedia secara efektif di kelas mereka.
untuk membantu mengembangkan literasi media dan membantu murid-murid berpikir lebih kritis dan kreatif. Jadi ini bukan hanya mengenai cara mengedit Wikipedia, tapi juga bagaimana cara menggunakan Wikipedia sebagai alat yang bermanfaat. Ini cukup efektif di Ukraina dengan kemitraan kami dengan Prometheus yang merupakan platform kursus daring terbuka yang sudah dikenal dan dipercaya oleh para pendidik di Ukraina. Sertifikatnya juga telah mendapatkan pengakuan. Yang terakhir adalah kontes dan kampanye. Wikipedia Ukraina mengadakan banyak kontes dan kampanye di Wikipedia. Ini adalah titik awal yang sangat baik bagi para pendidik untuk berpartisipasi secara pribadi dan melibatkan murid-murid mereka. Semua kontes kami terbuka untuk para pendidik, tapi ada juga yang secara khusus hanya untuk pendidik, yaitu Wikipedia untuk sekolah, yang dikembangkan dan diadakan setiap tahun sejak tahun 2019, yang meliputi berbagai topik kurikulum. Misalnya guru kimia bisa bergabung dalam kontes ini dan menulis topik kimia dalam bahasa Ukraina. Ya, presentasi saya hampir selesai. Ada sedikit refleksi akhir program pendidikan kami uh, bekerja dengan sinergi dengan arahan dari strategi Wikimedia Ukraina, di mana kami ingin menarik kontributor baru, termasuk grup-grup yang kelompok pengguna yang belum banyak direpresentasikan seperti wanita atau orang-orang berusia 55 tahun ke atas. Jadi pendidik juga bisa bergabung dalam program kami dan mendapatkan manfaat dari program kami. Akhir-akhir ini kami menghadapi banyak tantangan. Seperti yang Anda ketahui, uh, Ukraina sedang dalam perang. Kami melawan invasi Rusia selama tahun-tahun dan masih berlangsung sampai. Dan ini memiliki, tapi saya percaya pada moto kita, yaitu Wikipedia merupakan bagian dari pendidikan, adalah moto yang sangat sesuai digunakan dalam program pendidikan di seluruh dunia. Dan saya rasa ini sangat cocok digunakan oleh berbagai komunitas Wikipedia di seluruh dunia. Jika Anda tertarik untuk mempelajari lebih banyak tentang program pendidikan kami, berikut adalah sumber daya yang bisa Anda gunakan. Beberapa ada yang menggunakan bahasa Ukraina, tapi Anda bisa menggunakan terjemahan otomatis. Ada juga video singkat pengenalan program pendidikan kami, ada juga artikel, ada beberapa juga sumber daya lain yang akan saya bagikan di kotak obrolan. Terima kasih telah mendengar presentasi saya. Berikutnya kita akan ada presentasi berikutnya, dan nanti kita akan ada sesi tanya jawab gabungan.
Terima kasih Anton atas presentasinya. Ini menunjukkan apa yang telah dilakukan oleh Wikipedia Ukraina untuk mendukung guru, dan ini adalah inisiatif yang luar biasa. Ya, dan akan ada sesi tanya jawab gabungan setelah presentasi kedua ini selesai. Jadi sekarang kita akan ada waktu istirahat sebentar, dan kita akan melihat presentasi kreatif singkat dari Obi dari Nigeria tentang hari yang menarik saat murid saya mengedit internet. Selamat sore teman-teman. Saya ada presentasi singkat, judulnya adalah Hari Ketika Murid-murid Saya Mengedit Internet. Setiap guru menantikan momen seperti ini. Titik di mana murid-murid mulai memproduksi, mulai membuat karya daring mereka sendiri. Di suatu sore, saya melihat murid-murid saya di Abuja. Mereka berkumpul mengelilingi laptop mereka, membaca dan membagikan sumber artikel Wikipedia. Mereka sedikit ragu, awalnya sedikit ragu, bagaimana pengetahuan di platform begitu besar bisa dipercaya, seperti banyak juga murid-murid yang merasa seperti ini saat mereka melihat Wikipedia. Karena itu kami melakukan apa yang dilakukan oleh pendidik Wiki. Kami melihat referensi yang ada di sana. Kami mengikuti panduan sitasi dan kebijakan yang ada. Siapa yang menulis ini? Ini pertanyaan yang kami tanyakan. Dari mana kamu menemukan informasi ini? Informasi apa yang kurang? Dan saat itu ada seorang murid yang melihat sesuatu. Ada cerita dari daerah kami, cerita yang sering mereka dengar saat mereka tumbuh dewasa. Dan cerita itu tidak tertulis di artikel Wikipedia. Murid itu bertanya, mengapa cerita itu tidak ada? Namun, pertanyaan seperti inilah yang uh, mengubah sudut pandang seorang murid dalam melihat dunia. Dan ini adalah respon saya. Terkadang pengetahuan itu ti- tidak uh, sempurna karena belum ditambahkan, bukan karena pengetahuan tidak ada. Beberapa minggu kemudian saya melihat kejadian yang luar biasa. Anggota Wiki Club mulai menginvestigasi topik terkait komunitas mereka. Mereka membaca buku, mereka mencari sumber-sumber yang dapat dipercaya, mereka berbicara tentang apa itu informasi yang kredibel. Kemudian ada seorang murid yang melakukan kecil, kemudian ada juga murid yang menambahkan sitasi satu demi satu. Mereka juga membuat kata-kata dalam dictionary itu. Mereka kemudian menemukan sesuatu yang luar biasa. Dan ruang kelas dipenuhi dengan konsentrasi yang luar biasa. Mereka tidak hanya menjelajahi web, tapi mereka membuatnya lebih baik. Ketika kami berinteraksi dengan murid-murid di Federal Government Boys College di Abuja, perubahan yang sama juga terjadi. Mereka awalnya merasa bahwa Wikipedia hanyalah sumber daya untuk informasi cepat. Namun sudut pandang mereka berubah ketika mereka memahami mengenai sumber pengeditan dan
berbagi pengetahuan yang etis. Wikipedia berubah menjadi ruang kelas tanpa dinding, tempat di mana anak muda bisa mendapatkan disiplin riset, verifikasi, dan kerjasama tim sambil memberikan kontribusi pada dunia pengetahuan. Itu adalah pengalaman yang luar biasa untuk melihat murid-murid saya menyesuaikan diri mereka. Tidak hanya karena ada banyak pendidikan mereka lakukan, tapi karena murid-murid itu merasakan sesuatu yang sangat dalam. Kita tidak hanya mewarisi pengetahuan, kita menciptakannya. Orang yang berkontribusi pada halaman Wikipedia mungkin bukan akademik yang terkenal atau ahli sejarah. Terkadang itu mungkin hanya seorang murid dari Nigeria yang didorong oleh rasa ingin tahu dan kepercayaan bahwa suara mereka juga harus didengar. Sebagai seorang guru, saya menyadari sesuatu. Kita tidak hanya meminta mereka untuk menggunakan internet, kita meminta mereka untuk membentuk internet. Ya, terima kasih atas presentasi yang luar biasa. Senang bisa mendengar pengalaman Anda dengan murid-murid dan pengalaman mereka kontribusi pada Wikipedia. Dan kita akan lanjut ke presentasi sebelumnya, presentasi berikutnya yang juga merupakan presentasi terakhir hari ini yang akan disajikan oleh Dr. Wala Abdul Maning yang bergabung dalam pertemuan ini dari uh, grup pengguna Wikipedia Mesir. Dan ia akan bicara tentang bagaimana menggunakan Wikipedia Arab dalam pendidikan. Selamat pagi, saya berasal dari Arab, dari Mesir. Saya memimpin program pendidikan hingga tahun 2019 di Mesir. Kemudian setelah itu saya membuat uh, program kontribusi lain yang berhubungan dengan Wikipedia. Saya juga merupakan anggota Dewan Wiki Arabia. Dan saya sudah berkontribusi di Wikipedia Arab selama 14 tahun. Jadi kami memulai program pendidikan di tahun 2012 di Universitas Kairo. Saat itu ada pelatihan untuk profesor bagaimana cara proses memperkenalkan Wikipedia dalam proses pembelajaran. Mereka meminta kami untuk menerjemahkan artikel. Dan pada saat itu Wikipedia artikel memiliki 1050 artikel dan kontribusi mahasiswa menambahkan banyak konten ke Wikipedia Arab dan program pendidikan untuk murid-murid Mesir. Ini meningkatkan kuantitas dan kualitas konten dan bahasa Arab.
Dan saat saya kuliah S2, saya membuat 31 artikel. Dan kontribusi pertama saya adalah artikel yang bagus tentang artikel yang berhubungan dengan bahasa Spanyol. Setelah 1 tahun, tahun pertama adalah tahun inisiasi pertama kami. Setelah 1 tahun, saya melihat artikel blog ini mengenai kontribusi saya bahwa saya menulis 68 artikel baru di Wikipedia. Saya merasa sangat antusias mengenai kontribusi saya pada Wikipedia. Saya membuat banyak. Saya ingin menunjukkan apa yang telah kita lakukan dalam 7 tahun. Di Mesir, selama 7 tahun, kami melakukan program pendidikan di Universitas di Mesir yang dipimpin oleh Universitas Kairo. Kami ada 1.519 peserta yang membuat 2.689 artikel. Mereka membuat 28 dari data-data ini kita bisa melihat bahwa mahasiswa Mesir membantu Wikipedia Arab meningkatkan konten mereka. Jadi murid-murid Arab dan murid-murid Mesir membantu mengembangkan konten Wikipedia. Statistik ini menunjukkan kontribusi murid Mesir dalam 7 tahun. Ini adalah konten-konten yang mereka buat. Dan ini menunjukkan artikel yang mereka buat. Pada saat itu kami memiliki banyak murid, kami juga mengadakan sedikit beberapa kelas. Pada saat itu kami juga mengadakan suatu konferensi setelah mereka menyelesaikan itu mereka. Kami memiliki 2 program setiap tahun. Setelah program mereka selesai, kami mengadakan konferensi untuk merayakan keberhasilan mereka menyelesaikan program mereka. Kami juga memberikan sertifikat. Jadi setiap tahun kami mengadakan 2 konferensi. Ini adalah salah satu konferensi kami adakan, kemudian kami masih mengadakan 6 konferensi lain. Kami berhenti melakukan program pendidikan ini karena kami kehabisan dan setelah itu saya
buat inisiatif baru yang berfokus pada pendidikan dan feminisme. Saya akan menunjukkan beberapa proyek yang saya adakan. Wikipedia Light of Knowledge, kami mulai di tahun 2019. Kami menjalankan 17 program hingga sekarang. Dan kita memiliki 459 editor. Terkadang dalam satu proyek, kami memiliki 10, 20, 30, bahkan 50 murid, atau yang satu program ada 60 murid. Mereka berkontribusi pada Wikipedia Arab dengan menerjemahkan. Sekarang mereka mengerjakan penerjemahan artikel dari bahasa Spanyol ke bahasa Arab. Mereka membuat lebih dari 2085 artikel. Mereka juga berkontribusi pada Wikidata dan Wikimedia Commons. Ini adalah beberapa acara yang biasanya kami adakan. Ada kontes yang untuk murid-murid di Mesir. Tahun lalu kami mengadakan acara untuk pemula di musim panas. Kami juga mengadakan acara A4 Creative Wiki Project. Kami juga mengadakan Hari Wikipedia Bahasa Arab yang merupakan perayaan Wikipedia Arab pada tanggal 12 Juli setiap tahun. Kami juga mengadakan acara untuk merayakan ulang tahun Wikipedia setiap bulan Januari. Acara-acara yang kita adakan adalah bulan Januari kemarin. Tahun 2025 juga, 2024 juga, 2021. Kami juga berkontribusi pada Hari Bahasa Arab dan Hari Bahasa Spanyol. Kami mengadakan dua acara tahun 2025 dan 2024. Kami mengadakan acara untuk memperingati Hari Wanita Internasional. Di bulan Maret 2026, kami mengadakan acara She Arts Music. Untuk berkontribusi pada seni dan musik uh, wanita. Kami juga mengadakan acara di tahun 2025, 2024. Biasanya kami mengadakan 5 sampai 7 acara.
Di bulan Februari 2026 kami juga mengadakan acara di Madrid. Tahun lalu kami bekerja sama dengan murid-murid untuk membuat artikel sastra Spanyol dan arsitektur yang diterjemahkan ke bahasa Arab. Kami juga menerjemahkan artikel mengenai figur wanita tahun lalu. Kami juga mengadakan acara tentang sastra Spanyol kuno, ada pertengahan. Karena saya sendiri adalah profesor sastra Spanyol. Jadi saya memberi mereka materi tentang bahasa Spanyol abad pertengahan. Setelah saya memberikan materi ini kepada mereka, saya minta mereka untuk menambahkan konten tersebut ke Wikipedia Arab. Kami juga punya inisiatif lain dengan Wiki Project Medicine yang juga menerjemahkan artikel tentang obat-obatan, dan kita sudah, ini versi keduanya. Ini adalah dua inisiatif yang kami lakukan berhubungan dengan pendidikan di Mesir. Terima kasih. Terima kasih atas presentasi yang luar biasa. Sebelum kami mengumpulkan pertanyaan dari Anda, bagi para peserta yang baru bergabung, ada interpretasi. Jika Anda melihat ikon bola dunia di layar, Anda bisa memilih bahasa yang Anda inginkan. Terima kasih teman-teman telah bergabung dalam pertemuan hari ini. Kami telah mendengarkan presentasi yang luar biasa dan kontribusi kreatif yang sangat menarik. Jadi tadi ada Belvin yang menunjukkan video yang sangat menarik mengenai literasi informasi. Dan ada juga Anton dari Wikimedia Ukraina yang menjelaskan tentang program pendidikan yang mereka lakukan. Ada juga Obi yang menceritakan tentang pengalaman murid-muridnya mengedit internet dan bagaimana menggunakan. Dan yang terakhir adalah menggunakan Wikipedia Arab untuk pendidikan. Saya rasa Anda punya banyak pertanyaan. Silakan tulis pertanyaan Anda di kotak obrolan. Anda juga bisa mengangkat tangan dan langsung berbicara. Jadi penerjemah juga membantu menerjemahkan pertanyaan Anda. Jika Anda punya pertanyaan, silakan. Dan ini adalah diskusi informal. Jika ada hal yang ingin Anda tambahkan, atau ingin Anda bagikan, atau ingin berbagi tautan, silakan gunakan waktu ini untuk menyampaikannya.
Ya, jika ada yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang prestasi saya, silakan menghubungi saya. Terima kasih banyak kepada para presenter. Sangat menarik untuk melihat bagaimana program pendidikan dari perspektif Ukraina. Dan saya juga sangat kagum dengan apa yang dilakukan oleh murid Anda, Dr. Wala. Jadi pertanyaan saya untuk Dr. Wala, karena Anda banyak bekerja dengan anak-anak muda, saya sangat ingin tahu bagaimana Anda bisa terus bekerja dengan mereka. Seperti kita lihat teknologi, kecerdasan buatan yang makin merajalela, kita melihat bagaimana anak-anak muda yang mungkin tidak ingin menghadapi tantangan, tidak menarik, tidak tertarik pada uh, platform media sosial, pada Wikipedia. Jadi saya ingin tahu bagaimana apa yang Anda lakukan untuk membuat anak-anak muda tetap tertarik bekerja dengan Anda. Apa saran yang Anda miliki jika kita ingin melakukan program yang seperti yang Anda lakukan? Pertanyaan yang sama juga saya tujukan untuk Anton, yang juga banyak bekerja sama dengan anak muda di Ukraina. Bagaimana menurut Anda? Bagaimana kita bisa terus melanjutkan momentum yang telah kita buat ini? Terima kasih atas pertanyaannya. Murid-murid termotivasi untuk mengembangkan kemampuan bahasa mereka. Mereka ingin berlatih menggunakan kemampuan bahasa mereka. Jika ada satu atau dua materi, jika mereka menemukan inisiatif yang bisa mereka ikuti, yang bisa melatih kemampuan mereka, mereka pasti akan uh, tertarik untuk bergabung. Biasanya itu menunjukkan um, keinginan mereka untuk mendapatkan pengetahuan dan untuk membuat kontribusi. Ada banyak tantangan di Mesir, jadi mereka juga ingin berbagi dari sudut pandang mereka secara pribadi. Dan saya juga memberikan apresiasi, contohnya sertifikat, untuk menghargai kontribusi mereka. Biasanya jika mereka mendapatkan sertifikat, mereka akan menuliskannya di CV mereka. Misalnya saya berkontribusi menerjemahkan artikel dari bahasa Spanyol ke bahasa Arab. Artikel saya sekarang ditampilkan di Google dan lain-lain. Kemudian mereka melihat kontribusi mereka secara daring. Mereka sangat menyukai itu. Tapi mentalitas murid-murid Mesir
bagaimana kita menghindari masalah kecerdasan buatan ini. Beberapa murid menggunakan kecerdasan buatan untuk menerjemahkan artikel, dan saya tahu ketika saya melihat bahwa artikel itu diterjemahkan oleh mesin. Biasanya saya mengatakan kepada murid itu untuk harap tinjau kembali artikel itu. Saya tidak melarang mereka untuk menggunakan kecerdasan buatan dalam penerjemahan. Tapi murid harus memparafrasekan artikel tersebut. Karena ada kemungkinan ada beberapa kesalahan dalam artikel tersebut, misalnya ada kesalahan konteks, karena kecerdasan buatan menerjemahkan artikel itu dengan kurang tepat atau tidak berhubungan dengan konteks. Jadi saya akan meminta mereka untuk harap tinjau kembali artikel itu, tinjau kembali kontribusi itu. Bulan Agustus dan September tahun lalu saya mengadakan dua kontes, yaitu Wikipedia Light of Knowledge dan juga kursus musim panas untuk pemula. Saya menyediakan hadiah dalam bentuk uang dengan jumlah yang kecil, kira-kira $20 Amerika, untuk para murid yang berkontribusi. Ini memberi mereka motivasi untuk berpartisipasi demi mendapatkan $20 itu. Ini berhubungan dengan mentalitas murid Mesir. Terima kasih banyak. Senang bisa mendengar jawaban Anda. Jadi yang Anda katakan itu bagaimana membuat mereka tertarik dan apa keuntungan yang mereka dapatkan dengan memberikan kontribusi ini. Saya rasa memberikan sertifikat itu adalah ide yang bagus. Karena mereka bisa menunjukkan sertifikat ini bahwa mereka telah berpartisipasi dalam suatu kampanye atau kontes. Nah, saya jadi ingat pertama kali saya membuat pengeditan di Wikipedia, saya mengambil tangkapan layar dari pengeditan yang saya buat dan saya membagikannya di media sosial saya. Wah, saya merasa bangga bisa melakukannya. Anton, saya ingin menanyakan apa Anda juga punya pendapat tadi. Jadi pertanyaannya tentang bagaimana melibatkan anak muda dalam program kita. Saya rasa kemitraan universitas memiliki peran yang sangat penting di sini. Karena jelas ada banyak sinergi antara universitas dan pekerjaan yang dilakukan oleh Wikipedia. Saya rasa penting untuk mengembangkan lebih banyak strategi untuk melibatkan anak muda agar bisa berkontribusi pada proyek Wikipedia untuk membuatnya lebih menarik. Seperti yang kami lakukan, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kami mengadakan banyak kontes dan kampanye dengan berbagai topik yang dapat diikuti oleh banyak orang. Misalnya mengirimkan foto ke Wikimedia Commons atau menulis artikel. Ini membuat kontribusi mereka ke Wikipedia seperti permainan yang membuatnya menjadi menarik. Dan juga membuat agar mereka dapat memberikan kontribusi dengan lebih mudah. Jadi saya rasa juga sangat penting untuk mengembangkan antarmuka Wikimedia agar lebih mudah bagi mereka untuk berkontribusi.
Jadi memang sangat penting untuk antar negara produk agar terus dikembangkan. Dan sangat penting bagi komunitas Wikimedia untuk mempertimbangkan kemitraan dengan institusi, utamanya institusi pendidikan. Tapi terkadang mereka juga menghadapi tantangan birokrasi, yaitu sulit untuk membuat kemitraan itu. Jadi berdasarkan pengalaman Anda, bagaimana Anda bisa menghadapi tantangan seperti ini? Misalnya Anda ingin bermitra dengan sebuah institusi pendidikan dan cukup sulit untuk melakukannya. Berdasarkan pengalaman Anda mengalami tantangan seperti ini, apa yang bisa Anda lakukan selama beberapa tahun ini? Untuk bermitra dengan institusi pendidikan, apa rekomendasi yang bisa Anda berikan? Saya rasa pertanyaan ini juga ditujukan untuk semua peserta lain di pertemuan ini. Bagaimana Anda membentuk kemitraan? Saya rasa kita masih punya waktu sekitar 2 menit. Jadi jika Anda mau berbagi, silakan. Berdasarkan pengalaman saya untuk menghadapi birokrasi, saya rasa Ukraina adalah negara yang besar dan beberapa negara kita juga negara besar seperti Inggris, Mesir, universitas di negara kita juga besar dan memiliki bidang kemitraan yang luas. Jadi kita bisa memilih institusi yang secara spesifik yang memiliki ketertarikan yang lebih untuk bekerjasama dengan kita. Jadi jika ada institusi yang menghubungi kami untuk bermitra dengan kami, kami akan berhubungan dengan mereka dengan senang hati. Tapi bisa jadi mereka juga hanya menghubungi kami secara acak. Saya juga penasaran tentang pengalaman para peserta yang lain. Apa ada peserta lain yang ingin membagikan pengalaman mereka untuk terus bekerjasama dengan institusi pendidikan, utamanya jika Anda harus terus berkolaborasi dengan mereka. Jika Anda mau berbagi, Anda bisa menulis di kotak outline atau katakan, dan saya akan memberikan akses perspektif. Kita masih punya waktu beberapa menit. Jangan sungkan untuk memberikan. Saya akan membagikan sedikit informasi baru tentang IKIHAP. Jika ada yang ingin menjawab, uh, memiliki pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom obrolan. Ada pertanyaan dari Suyas, apa ada format perjanjian kemitraan yang standar? Mungkin ada template yang Anda gunakan untuk kemitraan seperti ini. Suyas ingin tahu apa yang Anda gunakan. Kami punya template seperti ini, tapi saya tidak tahu apakah ini bisa bermanfaat untuk Anda. Karena format di berbagai negara mungkin berbeda. Tapi saya bisa membagikan template ini dengan Anda. Mungkin itu bisa berguna.
Saya mungkin bisa mengirimkannya di kota obrolan. Kami tidak punya template, kami punya kemitraan dengan satu universitas. Itu hanya dokumen, tapi bukan dokumen kemitraan. Kami tetap punya tempat, tapi kami punya kami berbicara dengan yayasan untuk memberikan dokumen tersebut jika kami mau bermitra. Kita membicarakan tentang dokumen kemitraan. Saya juga ingin membicarakan tentang beberapa dokumen yang sedang kami kerjakan di layanan WikiHub. Kami punya tempat umum untuk perjanjian yang bisa digunakan untuk pimpinan program pendidikan ingin melakukan program pendidikan institusi pendidikan itu. Kadang kita sangat ingin melakukan suatu proyek, tapi kita perlu panduan. Dan semoga sebelum akhir tahun ini kami bisa menyelesaikan dokumen ini. Terima kasih kepada para presenter hari ini. Senang bisa mendengar pekerjaan kalian yang luar biasa. Kami harap kita bisa terus melanjutkan sesi seperti ini. Presentasi-presentasi ini bisa membantu kami meningkatkan usaha kolaborasi di antara komunitas kita. Terima kasih. Saya juga ingin berterima kasih kepada semua orang, kepada para presenter, dan juga untuk karya kreatif. Dan kami akan mempublikasikan rekaman ini. Jadi yang tidak bisa bergabung hari ini, saya akan membagikan tautan video ini agar bisa ditonton. Kami juga mau membagikan bahwa tenggat waktu untuk kiriman berita pendidikan, saya akan membagikan tautannya di kota obrolan. Anda bisa mengirimkan apapun yang sedang dilakukan oleh komunitas Anda untuk dibagikan dengan semua orang bulan ini. Dan kami juga akan menjadi bagian dari Northeast OER Summit yang akan dilakukan pada tanggal 20 Maret kemarin. Detail informasi lainnya akan segera kami berikan. Sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, Anton juga membagikan dokumen standar perjanjian kemitraan Ukraina yang juga sudah diterjemahkan ke bahasa Inggris. Anda bisa menyimpan
tautan tersebut jika Anda menggunakannya. Ada beberapa presenter yang sudah membagikan email, alamat email, jadi Anda bisa menghubungi kami kapan saja. Kami juga punya halaman LinkedIn yang sudah pernah kami sebutkan sebelumnya, yang kami juga akan mengadakan karya di bulan April. Jika sekarang kita akan mengadakan sesi foto bersama, jika Anda tidak keberatan, Anda bisa menyalakan kamera Anda agar kita bisa mengingat